Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Walaupun kalian mengikuti pembelajaran daring, tapi tetap semangat ya. Jangan lupa sholat duha dan murojaahnya Bu Guru tunggu laporannya. Tetap semangat, jangan lupa sarapannya juga dan tetap dijaga kesehatannya agar cepat sehat dan pulih kembali. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu adalah tema 4. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dan membaca basmalah serta doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tetap semangat anak-anakku. Baik nah, jika kalian sudah dipersiapkan, selanjutnya silakan kalian lihat di halaman 59. Pembelajaran ke-1 subtema 2. Pembahasan sebelumnya adalah tentang pantun. Kita sudah menjelaskan macam-macam pantun, kemudian ada jenis-jenis pantun dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membaca pantun. Ada 2 pantun yang tersedia. Yang pertama, jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan lumpia. Rajinlah bersepeda di waktu senggang, darah lancar, hati bahagia. Yang keduanya, di sawah banyak tanaman padi, di rumah banyak makanan lezat. Ayo kita rajin lari pagi, badan sehat, jiwa pun kuat. Nah, ini kita sudah membaca kedua pantun tersebut. Selanjutnya, silakan kalian lihat di halaman 60. Kita akan mengerjakan bersama tentang makna pantun. Apa saja tadi ciri-ciri pantunnya, kemudian amanat pantun ke-1 dan pantun kedua. Amanat itu sama dengan pesan. Baik, disiapkan alat tulisnya, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pantun dari 2 pantun yang tadi telah kita baca ya. Ciri-ciri pantun yang pertama, silakan kalian tulis terdiri dari 2 bait. Terdiri dari 2 bait. Kalian masih paham ya apa itu yang dimaksud dengan bait. Kemudian ciri pantun yang keduanya, 1 bait terdiri atas 4 baris. Bu Amel ulangi nih ciri-ciri pantunnya. Terdiri dari 2 bait. Ciri yang keduanya, 1 bait terdiri 4 baris. Itu adalah ciri-ciri pantunnya. Kemudian selanjutnya amanat pantun yang ke-1 atau pesan yang disampaikan. Ya. Yang pantun pertama yang tadi berjalan ke kota Semarang bunyinya. Apa nih pantunnya? Amanat yang disampaikan yaitu adalah bersepeda dapat membuat peredaran darah lancar. Bu Amel ulangi amanat pantun ke-1. Bersepeda dapat membuat peredaran darah lancar. Itu adalah pantun amanat yang ke-1. Sekarang yang kedua, pantun 2 amanatnya berbunyi lari pagi membuat, Bu Amel ulangi, lari pagi membuat badan sehat. Lari pagi membuat badan sehat dan jiwa kuat. Bu Amel ulangi amanat pantun keduanya, lari pagi membuat badan sehat dan jiwa kuat. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu di halaman 61. Ini adalah tugas yang pertama. Ayo menulis, silakan kalian membuat pantun. Tetapi membuat pantunnya itu tentang kesehatan organ peredaran darah manusia. Ikuti biramanya seperti apa. 1 bait itu terdiri berapa baris?
ya, seperti membuat pantun. Kemarin-kemarin ada pantun jenaka, teka-teki, dan lain sebagainya. Boleh mencari di sumber internet. Cukup buat satu pantun saja. Ini adalah tugas yang pertama. Kemudian selanjutnya silakan kalian baca di halaman 62 tentang percakapan pentingnya darah. Ketika kalian membaca di halaman 62 percakapan tersebut, silakan dalam bentuk VN atau rekaman suara agar Bu Guru terdengar jika kalian memang betul membaca teks tersebut. Paragraf ini ya, berbentuk dialog atau percakapan di halaman 62. Selanjutnya, jika kalian sudah membaca di halaman 62, ini adalah tugas yang kedua di halaman 63. Cara pencegah penyakit. Di sini ada nama penyakitnya, kemudian tandanya apa saja, penyebabnya apa, cara mencegahnya seperti apa. Kalian sebutkan nama penyakitnya sebanyak 3. Sesuai poinnya di sini ada 1, 2, 3 ya. Kalian menyebutkan nama penyakitnya apa, tanda-tandanya apa, penyebabnya apa, cara mencegahnya seperti apa. Dari mana Bu Guru kita tahu nama penyakit itu, tanda-tandanya? Nah, itu ada di halaman 64 sampai 65. Ya, di sini ada penyakit tentang gangguan peredaran darah. Yang tertera adalah 6. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi itu disebut juga dengan darah tinggi. Tanda-tandanya yaitu dengan mudah marah, kemudian sering merasa pusing, kelelahan. Kemudian penyebabnya juga bermacam-macam. Ada faktor keturunan, kemudian kebiasaan merokok, mengkonsumsi lemak, dan lain sebagainya. Itu hipertensi. Berbeda dengan hipotensi. Hipotensi ini kebalikan dari hipertensi. Hipotensi ini adalah suatu keadaan ketika tekanan darah ini mengalir pada pembuluh darah pada pembatasan di bawah normal. Hipotensi. Ya, kelebihannya karena konsumsi itu menjadi obat penurun tekanan darah atau overdosis ya. Kemudian disebabkannya. Yang ketiga itu ada kanker darah. Kanker darah ini disebabkan oleh sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Nah, penyakit ini akibatnya karena pertumbuhan sel darah putih tidak normal. Nah, berarti faktor penyebabnya ada apa saja, yaitu ada paparan zat radioaktif, kemudian sering mengkonsumsi alkohol, kemudian ada dari kebiasaan merokok dan lain sebagainya. Kemudian yang keempatnya ada jantung koroner. Penyakit ini adalah suatu keadaan ketika peredaran darah ini mengalir pada pembuluh darah mengalami penyumbatan. Ini adalah jantung koroner. Yang kelimanya itu adalah gagal jantung. Gagal jantung ini adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal. Yang keenamnya ada anemia, yaitu suatu keadaan seseorang mengalami kekurangan darah. Nah, dari keenam gangguan peredaran darah ini, kalian sebutkan di sini cukup 3 saja. Nah, sebutkan tanda-tandanya, penyebabnya, dan cara mencegahnya seperti apa. Selamat dikerjakan. Baik, nah selanjutnya yaitu di pembelajaran kedua, silakan kalian lihat di halaman 66, halaman 67, dan halaman 68. Kita masih membahas tentang pantun. Kembali di sini kalian membuat pantun tentang kesehatan. Dilihat di pembelajaran bahasa Indonesia sebelum-sebelumnya, silakan kalian cari 2 pantun tentang kesehatan. Ada yang tentang bersepeda, yang tentang lari pagi, yang tadi telah disebutkan juga tuh, yang telah dibaca sama kalian. Ini silakan kalian tulis di sini. 2 pantunnya, pantun yang pertama letakkan di sini, pantun yang kedua di sini. Silakan dikerjakan. Kemudian, nah selanjutnya yaitu kita mengenal tentang penyakit stroke. Ini silakan dibaca sama kalian tentang penyakit stroke. Sama halnya dengan yang tadi Bu Guru sampaikan. Ketika kalian membaca, silakan di VN-kan atau direkamkan suara ke Bu Guru. Nanti tetap akan Bu Guru dengarkan.
Ketika kalian sudah membaca tentang teks penyakit stroke-nya, kalian jawab pertanyaan sebagai rumusan seperti biasa. Ada apa, kemudian bagaimana, dan lain sebagainya. Itu mencari jawabannya ada di sini, di tentang yang tadi kalian sudah baca. Ya, yang kalian baca nanti nih, makanya kalian baca dulu, nanti akan tahu jawabannya. Yaitu di halaman 71. Ini adalah tugas yang terakhir. Tentang penyakit diabetes. Ya, tadi yang kalian baca adalah penyakit stroke, yang ini adalah penyakit diabetes. Silakan kalian cari sumbernya, boleh di internet, di buku dan lain sebagainya. Apa itu penyakit diabetes? Apa itu gejalanya, kemudian penyakitnya, dan cara mencegah penyakit diabetes. Silakan dikerjakan. Jadi tugas kalian hari ini yaitu di halaman 61 yang ayo menulis membuat pantun. Halaman 61 ayo menulis membuat pantun tentang kesehatan organ peredaran darah manusia. Cukup satu saja. Kemudian halaman 63 cara mencegah penyakit. Sebutkan 3 penyakit yang tadi disampaikan dari halaman 64 sampai 65. Kemudian di halaman 68 membuat pantun tentang tema kesehatan. Buat 2 saja. Boleh sumbernya pun boleh di internet, boleh. Jika di buku paket juga sebelumnya sudah ada tuh tentang bersepeda atau yang tentang lari pagi ada ya. Kemudian tugas yang terakhir di halaman 71 kalian mencari tentang penyakit diabetes. Apa yang disebut dengan penyakit tersebut, gejalanya apa saja, penyebabnya dan cara mencegahnya seperti apa. Selamat dikerjakan. Boleh dikerjakan di buku paket ataupun di buku tulis. Baik anak-anak, pembelajarannya sudah cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan ditanyakan saja ke Bu Guru ya. Nanti insya Allah akan Bu Guru jawab. Tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu, sholat duha dan murojaahnya ya. Tetap semangat, tetap sabar. Kalian jika yang sedang kurang sehat itu hanya diberikan cobaan saja. Sama saja dengan pengertian lainnya, dosa-dosa kita sedang diangkat ketika kita sedang kurang sehat, seperti itu. Jadi tetap semangat dan tidak boleh dijadikan karena aku sakit, karena aku lemas jadi tidak mau belajar. Tidak boleh seperti itu sayang ya. Tetap semangat. Terima kasih Bu Guru ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.